jumpa lagi dengan saya Femi Kaita Atandima, mahasiswi dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Kristen Wirawacana Sumbar. Kali ini saya akan membahas tentang struktur dan isi bab 3 untuk rancangan penelitian kuantitatif. Pertama, isi subbab 3.1 landasan filosofis dan jenis penelitian. Di bagian ini berisi tentang penjelasan landasan filosofis atau paradigma, pendekatan yang dipilih penulis dalam melakukan penelitiannya. Nah, selain itu, penulis juga harus menjelaskan alasan menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang dipilihnya. Yang kedua, isi subbab 3.2, ada sub-subbabnya lagi, sumber data, variabel penelitian, dan skala pengukuran. Nah, pada bagian ini, penulis harus menjelaskan tentang sumber data, variabel penelitian, dan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitiannya. Nah, kalau yang kedua, variabel penelitian, objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yang umumnya dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Jenis dan sumber data dalam penelitian kuantitatif. Jenis data yang pertama itu primer, diperoleh langsung dari narasumber atau informan atau partisipan. Yang kedua, sekunder, tidak diperoleh langsung dari narasumber atau informan atau partisipan atau dokumen publik atau dokumen pribadi. Nah, seperti contoh variabel dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama itu variabel bebas atau independen variabel, yaitu variabel prediktor merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai hubungan yang positif dan negatif. Dan yang kedua, variabel terikat atau dependent variable, atau sering disebut juga dengan variabel kriteria. Biasanya menjadi perhatian utama sebagai faktor yang berlaku dalam pengamatan dan sekaligus menjadi sasaran dalam penelitian. Isi subbab 3.2. Nah, dalam 3.2 ini ada sub-subnya lagi di dalamnya, populasi, sampling, dan sampel penelitian. Pada bagian ini, penulis harus menjabarkan hal-hal yang terkait dengan populasi, sampling atau cara melakukan sampel dan sampel dalam penelitiannya. Nah, populasi itu keseluruhan unsur objek sebagai sumber data dan karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian. Nah, kalau sampling, teknik atau cara pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalamnya. Yang kedua lagi, teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, bagian ini menjelaskan tentang teknik atau cara atau metode yang akan digunakan penulis dalam mengumpulkan data serta instrumen pengumpulan data dalam penelitian. Nah, teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang akan diperlukan. Nah, kalau instrumen pengumpulan data, alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaan menjadi lebih cermat dan sistematis, sehingga relatif lebih mudah diolah dan kemudian dianalisis. Instrumen ini dapat digunakan adalah pedoman observasi, pedoman angket, dan serta pedoman dokumentasi. Teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Di sini ada observasi kuantitatif, pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objektif penelitian. Yang kedua, angket atau kuesioner. Yang ketiga, dokumenter atau dokumentasi kuantitatif. Keempat, materi audio atau visual bila diperlukan. Subbab yang ketiga yaitu fasilitas instrumen. Nah, bagian ini menjelaskan tentang pengukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kesahihan atau validitas ukuran suatu instrumen terhadap konsep yang diteliti. Subbab yang keempat, teknik analisis data. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah-langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Nah, bagian ini menjelaskan cara atau teknik analisis data untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Dengan kata lain, pada bagian ini penulis seharusnya menunjukkan rancangan dalam menggunakan statistik untuk melakukan analisis kuantitatif. Demikian penjelasan saya mengenai struktur dan isi bab 3 untuk rancangan penelitian kuantitatif. Sekian dan terima kasih.